Karena doa itu kalau sudah masuk di dimensi rasa, itu sudah dekat dengan realita. Ini sains, ini bukan soal keyakinan, ini sains. Ini riset tentang neurosains seperti itu. Dan rasa itu adalah gerbang terakhir menuju realita. Kalau sudah di dimensi rasa, hati-hati itu, ya. Sedikit lagi bergeser ke realita. Ini bisa paham nggak maksud saya? Oke, baik kalau gitu. Kenapa kita disuruh berumah tangga? Itu pertanyaan kan? Karena rumah tangga ini adalah latihan awal, belajar memahami dan menghargai perbedaan. Di situ kita pertama kali kita belajar. Ini ada rumusnya, harus tahu. Kasih tahu anak-anak kita. Masa pacaran yang namanya asmarandana itu masa menghayal. Dan masing-masing pribadi sedang melihat kepalsuan masing-masing. Yang perempuan sedang melihat kepalsuan laki-lakinya, yang laki-laki sedang melihat kepalsuan wanitanya. Di masa asmarandana yang sedang dilihat oleh masing-masing adalah kepalsuan. Makanya indah, palsu dua-duanya. Begitu selesai asmarandana, masuk fase yang sebenarnya, namanya gambuh. Di situ saling melihat aslinya. Makanya begitu sudah nikah, baru ada keluhan. Saya baru tahu, ternyata pasangan saya sifatnya beda banget dengan saya. Ayo, akui secara jujur. Kalian dengan pasangan beda banget. Bukan beda, pakai banget. Jadi pasangan itu kan namanya juga pasangan. Pasangan itu beda. Makanya siapa yang berhasil memahami dan menghargai perbedaan di level kecil yang bernama rumah tangga, ini akan menjadi modal besar ketika dia keluar dari rumah. Dan dia kira ketika dia meninggalkan pasangan, kemudian nikah lagi dengan yang baru, akan mendapatkan yang cocok gitu. Kan pasangan lagi, berarti akan dapat yang tidak cocok lagi. Terus mau sampai kapan? Karena ketika kamu gak lulus matematika, tidak mungkin kan remedialnya bahasa Inggris, ya tetap matematika dong. Betul nggak? Iya. Makanya orang-orang yang masih menolak, ya, menolak kontradiksi dalam hidup, dia akan mendapatkan kontradiksi yang sama berulang-ulang dalam hidupnya. Jangan lari, jangan lari. Makanya sudah, apapun yang terjadi, terima saja, lulus. Nah, setelah lulus satu level, maka kamu akan dapat yang lain lagi, yang jauh lebih keren lagi. Itulah hidup. Kan hidup itu belajar. Dan ciri orang belajar itu berubah. Karena belajar itu indikator utama adalah perubahan. Jadi kalian belajar dengan saya, ya harus berubah. Belajar dengan saya ngitung tahun aja. Udah belajar sama ya guru 3 tahun. Apa yang mau dibanggakan kalau kamu nggak berubah? Yang bisa dibanggakan adalah perubahan. Setuju apa tidak? Ini ngomelin pagi-pagi. Gak tahu, pokoknya hari ini, pagi ini saya pengen ngomel aja. Ini ada energi apa di ruangan ini nggak tahu. Pokoknya pengen ngomel. Pokoknya izinkan saya ngomel hari ini. Semoga omelan saya bukan nafsu saya. Aneh. Kalau ngomong, ya keyakinan saya rahmatan lil alamin. Tetangga saja tidak merasa dapat cinta kasih kamu kok, karena nggak ngerti. Rahmatan itu bahasa Arab, artinya cinta kasih. Dan cinta kasih itu indikatornya adalah bertumpu pada orang lain, bukan bertumpu pada kepentingan diri sendiri. Kalau Anda rahmatan lil alamin, ayo tunjukkan Anda itu menjadi pelindung yang aman bagi setiap orang yang bertemu dengan Anda. Bukan orang lain justru merasa terancam dengan kehadiran Anda, terancam dengan keyakinan Anda, terancam dengan kebodohan Anda, terancam dengan kebutaan Anda. Itu kan berbahaya. Jadi inilah pentingnya moderasi beragama di Indonesia. Perhatikan saya, moderasi itu dari kata moderator. Moderator itu penengah.
Makanya kalau ada diskusi harus ada moderator supaya diskusinya teratur. Moderasi berarti titik tengah. Nah, kata moderasi ini dari bahasa Inggris, tetapi kata moderasi ada dalam Quran. Ini bahasa Quran, moderasi itu bahasa Qurannya adalah wasit, wasato, wasit, wasaton. Makanya aku ciptakan kamu menjadi umat pertengahan. Jadi sebetulnya harusnya tidak ada yang ekstrim, ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Yang ada itu adalah pertengahan. Nah, di pertengahan itu namanya moderat. Nah, ini buat agak kuliah dikit lah biar keren. Kita menghadiri upacara pernikahan. MC sudah mempersilahkan semuanya untuk masuk ke ruangan karena upacara pernikahan akan dimulai. MC menyampaikan sebetulnya pasangan ini berbeda, jenis kelaminnya berbeda, cara berpikirnya berbeda, adat istiadatnya berbeda, maka yang berbeda ini akan ditandingkan. Ada nggak gitu? Bubar itu upacara pernikahan. Nah, yang beda ini akan disandingkan. Betul nggak? Didudukan di kursi pengantin yang indah. Kan begitu. Kan disandingkan, bukan ditandingkan. Betul nggak? Makanya saya belajar semua tradisi agama. Bahkan kemarin ketika saya diundang oleh Bante Damosudo pada Damosubo di Jakarta, saya dihadiahi begitu banyak ya kitab-kitab Buddha. Dan alhamdulillah selama Ramadan kemarin saya baca semuanya. Duh, saya menangis. Saya berterima kasih, itu hadiah besar buat saya. Saya bisa belajar Dhammapada yang lengkap. Saya juga bisa belajar Dhammapada yang edisi singkatnya. Luar biasa. Saya belajar Tripitaka. Saya belajar ya banyaklah kitab-kitab yang diberikan pada saya. Ternyata tidak ada di situ yang namanya perbedaan. Ketika kita berpikir untuk menyandingkan, tetapi menjadi sangat berbeda ketika dari awal kita sudah ingin mempertandingkan. Kalau mempertandingkan kan mana hebat, mana tidak hebat kan? Mana benar, mana salah kan? Kalau menyandingkan kan kita belajar. Dan begitu disandingkan saya menemukan titik temu. Ternyata esensi semua agama itu sebetulnya adalah sama, yaitu cinta kasih. Esensi ya, saya bicara esensi ya, bukan berbicara tentang upacara. Upacaranya silakan saja beda-beda, nggak masalah kok. Karena agama itu kok jalan. Kitab suci itu petunjuk jalan. Guru-guru suci itu penuntun jalan. Yang penting Anda punya jalan dan tekun di jalan Anda. Dan yang kedua, Anda bisa membaca petunjuk jalan Anda supaya Anda tidak sesat jalan, kan gitu saja. Maka disinilah perlu guru yang bisa menuntun jalan. Ada jalan, ada petunjuk jalan, ada penuntun jalan. Cukup? Nggak cukup, harus punya kendaraannya. Kalau sudah ketemu jalan, ketemu petunjuk jalan, ketemu penuntun jalan, satu lagi, Anda punya kendaraannya. Kendaraannya harus hebat, kendaraannya harus kuat. Mana kendaraan? Ya tubuh Anda. Siapa kalau begitu supirnya? Pikiran Anda. Siapa penumpangnya? Jiwa Anda. Kadang-kadang merasa jalan kita paling hebat, lalu nyalahin jalan orang. Ya orang yang sibuk mikirin jalan orang, kan dia nggak jalan-jalan. Orang udah pergi kemana, dia masih di situ-situ saja. Betul nggak? Iya. Paham maksud saya? Nah, yang akan sampai di rumah kita yang tekun. Yang tekun. Yang nggak mikirin jalan orang lain, yang tidak merasa paling benar jalannya. Makanya agama yang paling baik adalah agama yang mengantarkan pemeluknya lebih baik. Itu jawaban yang sangat bijaksana. Paham maksud saya? Oke. Baik ya.